Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersama-sama saat teduh, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa, kiranya firman-Mu berbicara kepada kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami, untuk menegur dan memperbaiki kelakuan kami, supaya kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku, jika ditanyakan kepada kita, apa sih yang menyebabkan kita seringkali hidup dalam permasalahan? Jawaban yang seringkali muncul adalah karena adanya begitu banyak keinginan-keinginan dalam hidup kita, namun tidak tercapai. Karena keinginan yang tidak tercapai itulah menyebabkan kita hidup dalam permasalahan. Seperti yang dicatat di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua tadi, di sana disebutkan ketika keinginan-keinginan kita tidak tercapai, terjadilah apa yang namanya pembunuhan, iri hati, pertengkaran, dan perkelahian. Dan tentu saja dampak dari semua itu adalah masalah-masalah yang tercipta. Coba mari kita cek and recheck hidup kita. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Seringkali kita mengalami masalah, bukankah karena kita ingin ini dan itu dan tidak tercapai, lalu kemudian kita menjadi marah, kita menjadi sedih, menjadi murung, menjadi gelisah, dan lain sebagainya. Karena hal itu, seringkali kemudian kita mencari jalan pintas agar apa yang menjadi tujuan atau keinginan kita itu terwujud. Contoh, misalnya kita mau membeli HP, tetapi uang kita tidak cukup, tapi kita ingin banget membeli HP itu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita kredit saja. Padahal harga kredit tentu saja jauh lebih tinggi dari harga normal. Tetapi karena kita ingin banget memiliki HP itu, akhirnya apapun kita tempuh, termasuk dengan cara kredit. Akhirnya karena hal itu, hidup kita kemudian jadi masalah. Kita jadi punya hutang, jadi beban, dan akhirnya hidup menjadi gelisah. Belum lagi kalau kita hitung-hitungan secara ekonomis, nilai HP itu akan terus merosot dari waktu ke waktu, sementara cicilan kita belum lunas. Itu baru salah satu contoh dari begitu banyak contoh di mana masalah yang timbul seringkali karena kita punya keinginan ini dan itu. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan ini dan itu. Alkitab mengajarkan ketika kita punya keinginan ini dan itu, hendaklah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat agar apa yang kita ingini itu sesuai dengan tujuan Allah, yang tidak hanya berdampak untuk kita saat ini, tetapi juga berdampak untuk kekekalan. Itulah sebabnya Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu sungguh sesuatu yang diberkati oleh Allah. Namun yang harus kita ingat saudaraku, bahwa doa-doa yang kita naikkan itu tidak selalu dijawab iya oleh Tuhan. Mengapa? Karena memang tidak semua yang kita ingini
dan kita doakan itu selaras dan sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah sebabnya di ayat yang ketiga Rasul Yakobus berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Ayat ini ingin mengingatkan kepada kita agar doa-doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang berkenan kepada Allah. Jangan sampai karena keserakahan kita, lalu kita minta ini dan itu kepada Allah, dan meminta Allah wajib untuk memberikannya itu kepada kita, dan akan ngambek kalau Allah tidak memberikannya kepada kita. Atas hal ini, Rasul Yakobus mengingatkan dalam ayat yang keempat, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Tak heran karena hal itu, saudaraku, hidup kita senantiasa ada di dalam masalah, dan masalah. Mengapa? Karena kita menjadi musuhnya Allah. Hal itu terjadi karena keserakahan kita yang pengen ini itu, dan kita mau habiskan hanya untuk kesenangan hawa nafsu kita. Melalui renungan ini, saudaraku, kita diingatkan kalau kita tidak mau punya masalah, hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Mari menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa dan senantiasa menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu hidup kami senantiasa ada dalam perkenanan-Mu. Ampuni kami bila kami seringkali mengingini ini dan itu dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Karena itu, Roh Kudus, bantulah kami agar kami senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu dan hidup mentaati kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya, saudaraku, biarlah sepanjang hari ini hidupmu senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dalam segala jalan-jalanmu dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Engkau dan seisi rumahmu kiranya senantiasa ada di dalam berkat Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu